وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآخر من محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير والارتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه رياض الصالحين باب الوصية بالنساء إلى أن قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والتي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهته ثم ذكر النساء فوعد فيهن فقال يعبد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعدهم في ضعيفهم من الطرقة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. والعالم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد وقوله أنبعث أي قام بسرعة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Melanjutkan kajian kita di kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam pembahasan bab yang menjelaskan tentang bagaimana Islam, bagaimana syariat mewasiatkan kita untuk berbuat baik terhadap wanita. Bagaimana kepedulian syariat, kepedulian Islam tentang wanita. Nah, yang kemarin kita sindir, yang kemarin kita kutip, di mana mereka orang-orang yang ramai, orang-orang yang koar-koar masalah emansipasi wanita, masalah diskriminasi Islam dikatakan, kata mereka Islam itu mendiskriminasikan wanita dan lain sebagainya. Di mana mereka dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan Imam Nawawi dan yang lain sebagainya secara umum. Bagaimana Islam itu memuliakan wanita, bagaimana Islam itu meninggikan derajat wanita dan lain sebagainya. Mereka tidak mengkaji sejarah. Oleh karena itu mereka memandang sebelah mata, memandang dengan pandangan yang tidak gentle atau tidak nggak fair. Mereka cuma memandang satu sisi, itu pun tidak dipandang secara optimal, tidak dipandang secara keseluruhan. Mereka tidak paham, kemudian koar-koar mengumandangkan tentang emansipasi wanita, dikatakan diskriminasi, apa dan lain sebagainya. Itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi intinya seperti ini. Intinya kalau kita mau pukul secara global, secara umum, Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan wanita, Allah yang menciptakan lelaki dan lain sebagainya. Kemudian syariat ini siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menentukan syariat, yang menentukan peraturan adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, zat yang maha agung, zat yang maha adil dan lain sebagainya. Di mana letak diskriminasi dan lain sebagainya? Letak diskriminasi itu di otak kita, di otak orang-orang yang tidak nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidak ada di otak kita. Di otak-otak orang yang tidak memahami tentang syariat, tidak mengkaji tentang syariat, tapi berani bersuara. Didukung dengan media sosial, akhirnya muncullah suara-suara atau fitnah-fitnah, virus-virus yang merajalela di zaman ini. Yang sering dikutip, yang sering gaungkan, salah satunya masalah warisan. Kenapa kok orang perempuan jatahnya 1, orang laki jatahnya 2? Katanya anak laki jatahnya 2 kali lipat dari orang perempuan, anak perempuan. Kenapa ini dan sebagainya? Itu yang mesti sering digaungkan, termasuk salah satunya. Sebetulnya jawabannya singkat. Ada jawaban secara logika oleh salah seorang ustaz, seorang kiai mengatakan gini: mana lebih
mana lebih enak? Sampean dapat satu tapi murni buat sampean, atau sampean dapat dua tapi di situ banyak tanggungan, banyak kewajiban. Sampean dapat dua tapi harus bagi-bagi, harus dituntut ini, dituntut itu. Atau dapat satu murni, misalnya sampean tak kasih 1 juta, sampean tak kasih 1 juta, ini sakarepmu buat sampean, sakarepmu mau dibuat apa terserah. Atau dikasih 2 juta tapi harus ngasih bulan sekian, harus belanja nobuan sekian, harus ini sekian dan sebagainya. Akhirnya itu uang yang dapatnya 2 kali lipat tapi tidak murni seutuhnya untuk dia dan lain sebagainya. Kalau hal panjang pembahasan itu, intinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha adil, zat yang maha mengetahui segalanya, zat yang menciptakan segalanya, tidak atau menentukan syariat tidak belah sebelah atau wal'idzubillah, hasyalillah, subhanaka hadza buhtanun 'azim. Tidak mungkin. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyuarakan semacam itu, berarti menuduh. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun secara tidak langsung menuduh tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini bahaya, sangat bahaya. Karena ada satu pendapat ulama yang mengatakan, kenapa alasan utama kenapa iblis itu dilaknat sampai akhir kiamat? Kenapa? Bukan karena kalau dikatakan karena dia tidak nurut. Apakah berarti kalau ada orang yang tidak nurut sekali bakal dilaknat sampai akhir kiamat? Karena tidak mau sujud. Apakah berarti ada orang, kalau misalnya ada orang yang tidak mau sujud sekali, tidak mau sholat sekali, mal'un sampai akhir kiamat? Tidak semacam itu. Oleh karena itu ada sudut pandang sebagian ulama yang mengatakan alasan utama iblis ini dilaknat bahkan sampai akhir kiamat karena dia menisbatkan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim. Kok bisa? Hasyalillah, subhanaka hadza buhtanun 'azim. Karena dengan ucapan iblis, ana khair minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana lebih baik daripada si Adam, katanya iblis. Karena aku tercipta dari api sedangkan dia tercipta dari tanah. Unsur api lebih agung daripada tanah menurut kiasnya iblis. Harusnya logikanya harusnya Adam yang sujud kepadaku, bukan aku yang sujud kepada Adam. Ketika aku disuruh sujud kepada Adam, berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama dengan zalim. Apa itu zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekali lagi, ini semuanya kiasnya iblis, sudut pandangnya iblis, pemikirannya iblis, sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala hasyalillah subhanahu wa taala dengan sifat yang semacam itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam ayat qudsinya, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Aku mengharamkan yang namanya kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Ala kulli hal. Nah, kalau misalnya ada suara-suara semacam itu dibiarkan, berarti seakan-akan secara tidak langsung atau secara langsung dia menuduh sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'idzubillah. Bahaya, sangat bahaya. Nasallahu alaihi wasallam. Khalas, yang pasrah dengan apa yang katanya syariat. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita kaji dan alhamdulillah sudah kita hatamkan salah satu karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Adabul Usra yang masalah rumah tangga. Di situ salah satu bab yang Abu ya jelaskan di situ bagaimana Islam mengangkat sesuatu atau mengangkat sesosok atau mengangkat gender wanita yang sebelumnya dihancurkan sama umat lain, umat seberang, Yahudi, Nasoro, orang Barat dan lain sebagainya. Bagaimana sudut pandang mereka terhadap wanita di zaman dahulu sebelum Islam muncul. Ketika Islam muncul berubah drastis 180 derajat dari suatu yang sangat tidak dipandang sampai sesuatu yang dianggap berlian. Sangat berbeda. Di situ kalau kita masih ingat di kitab Adabul Usra, Abu yang menggambarkan salah satu di antaranya kaum Fulan, orang Yahudi, orang Nasoro dan lain sebagainya, mereka memandang wanita, bahkan sebagian di antara mereka memandang wanita lebih hina daripada binatang. Gak dianggap manungso. Tapi begitu Islam muncul diagungkan wanita sampai kesannya wanita ini sama Islam dianggap seperti berlian yang perlu dijaga, yang perlu dirawat, yang perlu ditutup supaya tidak sembarangan orang bisa memandang.
supaya tidak sembarangan orang bisa megang dan lain sebagainya. Kenapa? Ini mahal. Mutiara yang mahal, mutiara yang rapuh, mutiara yang mahal, dan lain sebagainya. Termasuk bab-bab yang kita ambil di kitab Riyadhus Shalihin ini. Termasuk diantaranya hadits yang berikutnya, hadits yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Beliau mendengarkan Rasulullah pada suatu ketika khutbah. Rasulullah ceramah. Di isi ceramah itu, di antara isi ceramah, Rasulullah bercerita tentang an-naqa allati aqaraha, tentang unta di zaman Nabi Allah Saleh yang disembelih sama salah satu dari kaumnya. Nabi Allah Saleh ditantang oleh kaumnya untuk mendatangkan mukjizat. Akhirnya tuh mukjizat Nabi Allah Saleh, batu melahirkan unta. Jadi batu terbelah, keluar unta. Singkat cerita, bahkan ada riwayat unta itu bisa berbicara. Unta itu berbicara. Ada yang mengatakan naqat soleh, ada yang naqatullah. Katanya si unta adalah lebih bangga ketika disebut naqatullah, dinisbatkan kepada Allah, naqahnya Allah. Al-muhim, buat perjanjian sama Nabi Soleh, kata Nabi Soleh, sudah, jangan sentuh, jangan ganggu unta ini. Dan untuk masalah saqi, masalah air, gantian sehari-sehari. Hari ini jatahnya si unta, biarkan dia minum. Besok jatahnya kalian. Kalian mau ngambil air terserah. Kok gantian sehari-sehari. Jangan, yang penting jangan diganggu. Kalau mau perah susunya ini, al-muhim dari sebagian riwayat dikatakan bebas mau nyerah susunya, mau ini bebas, tapi jangan diganggu. Ada satu orang, makanya di sini ceritanya bagaimana Nabi SAW, Rasulullah SAW, idzin ba'atha ashqaha, muncul orang yang celaka di antara mereka. Yaitu dikatakan in ba'atha rajulun aziz, 'arim, mani' fi rahti. Ada seorang yang aziz sebetulnya, bukan orang biasa, orang yang bertahta, orang mulia di kaumnya, orang yang mani', punya punya power, punya pengaruh. Taib firahti di kaumnya. Tapi ya karena sombongnya, karena ini dan sebagainya, dibilang jangan ganggu, malah nantang, malah si unta tersebut disembelih. Pak Qaruha disembelih sama si dia. Kemudian ditantang, ayo ya Soleh, ya nantang Nabi Allah Soleh. Mana yang engkau, ini untamu tak sembelih, mana yang engkau ancamkan itu. Akhirnya itu turun adab Allah Subhanahu wa taala, diluluhlantahkan semuanya. Nah, itu salah satu isi dari khutbah atau ceramah baginda Nabi SAW menceritakan tentang hal tersebut. Dan di sisi yang lain atau isi ceramah di saat itu yang lain membahas tentang an-nisa wa dzakara nisa, dan Rasulullah kemudian Rasulullah membahas tentang wanita, bahwa fihinna Rasulullah wanti-wanti, Rasulullah menasihati tentang wanita. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, salah satu isinya wanti-wantinya, ya'midu ahadukum fayajrid imra'atahu, salah seorang di antara kalian ada yang sampai memukul istrinya. Memukul istrinya jaldal abd, kayak mukul budak. Dipukuli istrinya kayak mukul budak. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Kemudian siangnya dimukuli kayak mukuli budak, kayak mukuli malamnya dikumpuli. Malamnya dia butuh sama si istri. Jadi paginya sok ya sampai mukuli istrinya, malamnya butuh sama istrinya sampai dikumpuli dan sebagainya. Kok gak izin? Kok apa istilahnya? Tidak tahu malu, tidak punya muka. Yang malamnya butuh, apa istilahnya begini, kalau bahasanya sebenarnya, paginya, siangnya kayak macan, malamnya kayak kucing sangar kan, kayak al-muhim. Kalau bahasanya orang makan tidak kayak humar, kayak himar, keledai. Malamnya kayak keledai, jaluk jatah. Nek siangnya koyo macan, sok garang. Nasallallahu alaihi wa sallam. Al-muhim intinya seperti itu. Tsumma wa'adhahum fi dhahikin, kemudian di antara isi pesannya bagi Nabi atau ceramahnya atau nasihatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, masalah dhahikihim min ad-darqah. Ketawanya mereka terhadap kentut. Ada orang kentut diketawai. Darqah dalam bahasa Arab itu suara kentut yang bersuara. Kalau kentut maling alias kentut yang tidak bersuara itu namanya fusa dalam kentut maling senyap tapi mematikan, tanpa suara tapi masya Allah yang tidak ada fitnah. Kentut maling, kentut biasanya pertama justru kentut pertama bersuara. Sopo ini kentut, padahal di situ supaya menghilangkan tuduhan. Ala kulli hal.
Kalau dalam bahasa Arab dibedakan kentut yang tak bersuara sama bersuara. Kalau dortoh itu bersuara, ada suaranya. Ketika ada yang buang gas, maaf, buang angin bersuara, ketawa orang-orang. Sama Kanjeng Nabi ditegur. Falima wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa diketawai? Karena disebutkan oleh Imam Ibn Alan di bawah, orang ketawa itu biasanya atas suatu hal yang ajib, suatu hal yang mengherankan atau yang asing, yang takjub. Suatu yang ajib, suatu yang luar, tidak biasa, maksudnya suatu yang tidak biasa, suatu yang ajib, suatu yang lucu dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ketika orang melihat hatinya tersentuh atau ini dan sebagainya, muncul di mimik wajah, senyum. Kalau naik sedikit sampai bersuara namanya ketawa. Kalau sampai over namanya ngakak. Kalau dalam bahasa Arab tabassum, senyum. Kalau sampai bersuara dhahik, tertawa sambil keluar suara. Kalau sampai ngakak namanya kohkoha. Sampai ngakak-ngakak, terbahak-bahak. Ala kulli hal. Teman yang kentut, maaf, terus diketawai. Kenapa? Apa yang lucu? Gampangannya gitu. Apa yang lucu? Wallahu a'lam, di sini Ibn Alan tidak jelaskan. Cuman kan ketika ada orang yang buang gas, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, sengaja atau keceplosan. Dua-duanya tidak pantas untuk diketawai. Kalau misalnya dia sengaja, misalnya ada temannya duduk bareng buang gas, sengaja buanter meneng, misalnya, atau kayak orang-orang sebagian tarik sini bunyi sana, sengaja, bukan hal yang lucu, ngapain diketawai? Karena bukan suatu yang adab. Buang gas di depan bahkan halayak dan lain sebagainya, bukan suatu yang adab, bukan suatu yang lucu, malah suatu yang miris dalam segi adab. Ngapain diketawai? Satu. Kalau tidak sengaja, lebih lagi, ada orang tidak sengaja keceplosan, mungkin sakit perut keceplosan atau tidak kuat nahan mau kabur ke perujut dan lain sebagainya. Itu juga lebih kenapa diketawai? Kesian dia, bikin malu. Aslinya orang danu diketawai sama akad minder. Kayak yang ceritanya khotib itu, gak sengaja ceramah, tengah ceramah kepentut sampai hijrah 20 tahun, balik-balik sediling ngambil orang. Oh, sing sampean sapa ya? Oh, anak fulan. Oh, sing biyen kepentut pas ceramah itu. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Baik. Jadi untuk menjaga muruah, untuk menjaga harga diri dan lain sebagainya, untuk menjaga muruah itu tidak pantas untuk dilaksanakan kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, untuk menjaga harga dirinya, saudaranya sama muslim. Kenapa diketawai? Kesian dia. Kayak yang ceritanya Hatim al-Asam, Sayyidina Hatim al-Asam yang tuli, padahal beliau tidak tuli. Dijuluki al-Asam at-tuli, padahal beliau tidak tuli. Di sebagian riwayat dikatakan, yang pernah kita ceritakan, di pasar beliau ada seorang wanita keceplosan, tidak sengaja buang gas, rotok banter, kerungu. Sayyidina Hatim dengar jelas. Tapi untuk menjaga perasaan si wanita, edok-edok tuli, tuli. Sing perempuan ini, apalagi wanita, gak sengaja metu rotok banter, langsung salah tingkah. Lah, keceplosan, izin dan sebagainya. Ada Sayyidina Hatim di situ. Kemudian bingung salah tingkah mau apa? Akhirnya ngomong ke Sayyidina Hatim. Ya Mas, Pak, nih, Sayyidina Hatim tak direkan, Sayyidina Hatim. Pak, tak direkan. Sampai berulang-ulang, kata, hah? Apa? Edok tuli. Ya, langsung si wanita, alhamdulillah, tetap wong iki budak rek. Berarti gak rungu, berarti tidak dengar apa yang tadi aku keceplosan. Padahal ya dengar sak banter-banter ya dengar. Akhirnya tuh terkenal dengan Hatim al-Asam demi menjaga perasaan si wanita. Nek wong zaman sekarang kira-kira, waduh, bukan cukup di situ toh, langsung viralkan. Bulan kepentut, banter meneh, suaranya banter, mambune koyo cocok mangane, kudu mangan sego iki mangan bangkai diviralkan. Nasallallahu al-afwa wal afiya. Allah yahfazna wa iyyakum. Baik. Gun. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيا منها آخر
أو قال غيره رواه مسلم. قوله يفرح هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء ومعنى يبغض. يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء. يفرحها بفتحها أي أبغضها والله أعلم. Hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Kanjeng Nabi SAW, jangan engkau benci sama seorang wanita yang mukminah. Ya maksudnya istri misalnya, atau saudari, atau siapapun. Kan ini secara umum, wanita mukminah. Jangan engkau benci dari seorang mukminah ala kulli haliha, di setiap keadaannya dia. Baik. Kalau misalnya inkariha minha khuluqan, kalau misalnya Anda tidak cocok dengan satu akhlak yang dia punya, pasti di sisi lain Anda punya sesuatu yang Anda senang dari dia. Misalnya kita punya istri perempuan, kita punya saudari perempuan, kita punya anak perempuan misalnya. Pokoknya kita di sini konteksnya adalah wanita. Tapi kalau kita pukul secara lebih umum bisa sebetulnya. Tapi di konteksnya ini ada wanita. Jangan Anda benci terhadap seorang mukminah, seorang wanita mukminah atas suatu akhlak yang engkau tidak cocok. Karena bisa jadi dan pasti ketika Anda tidak cocok dengan satu akhlak yang dia punya, tapi di sisi lain ada yang Anda cocok dari dia. Gak seneng ini, tapi ada yang sampai seneng dari dia. Pasti. Tidak mungkin 100% tidak ada baiknya, tidak mungkin. Pasti ada baiknya. Intinya, jangan fokus kepada hal-hal negatif saja. Tapi pandanglah yang positif. Nah, tapi faktanya di lapangan, banyak dari masyarakat, umumnya, bukan cuma wanita, bahkan pria sama, umum. Masyarakat lebih fokus kepada hal negatif daripada yang positif. Ketika memandang seseorang, tidak dipandang positifnya, tapi langsung ke negatifnya. Yang sebagaimana yang pernah kita ceritakan, seorang dosen di mahasiswa yang menceritakan atau menggambarkan kepada mahasiswanya. Al-Fakir pernah praktekkan di salah satu pondok, papan with board itu, with board, papan putih, pakai spidol, pakai anunya, titik gini. Tanyai sama mahasiswa si dosen itu. Al-Fakir juga praktek ke santri. Tapi kan warna apa yang kelihatan di papan? Semuanya serentak menjawab hitam. Karena memang spidolnya atau anunya hitam. Titik hitam. Jawabannya si dosen katakan, kenapa orang terlalu fokus sama titik hitam ini? Padahal masih ada putih di sekitar hitam ini sangat lebih luas, sangat banyak. Tapi kenapa enggak ada yang ngomong yang nampak warna apa? Warna putih. Enggak, tapi warna hitam. Cuman satu titik warna hitam yang menjadi titik fokus. Sama halnya ketika ada seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang di masyarakat orang baik, orang soleh, melakukan satu kesalahan, langsung kesalahan ini yang diangkat, kesalahan ini yang diviralkan. Zaman sekarang kan, sampai ada seorang kiai menanggapi kasus-kasus misalnya, kasus-kasus yang diviralkan mengenai satu oknum yang dikatakan tokoh dan lain sebagainya. Walaupun banyak yang mempermasalahkan atau mempertanyakan beneran tokoh atau ditokohkan, itu juga penting. Tokoh beneran atau ditokohkan. Jangan gara-gara oknum yang ditokohkan, tokoh tersebut menjadi rusak. Paham maksudnya ya? Al-muhim, mau itu ditokohkan atau tokoh beneran, mau itu oknum, mau itu siapapun, kalau misalnya kesannya atau predikat yang dia emban adalah predikat yang positif, kemudian gara-gara hal-hal negatif 1-2 kemudian diviralkan, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apakah Anda yang memviralkan misalnya nasallallahu alaihi sudah cukup suci untuk memviralkan aibnya orang lain? Apakah Anda ridho untuk memviralkan aibnya saudara Anda sesama muslim sehingga ditertawakan oleh musuh-musuh Anda non-muslim? Sekarang kan nggak peduli, pokoknya seakan-akan biar kelihatan berjasa, biar kelihatan punya gerbek sana, gerbek sini, viralkan dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah.
Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya sesama muslim, insya Allah akan tutup aibnya di akhirat. Tapi sebaliknya, yang suka memviralkan, diviralkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan mikut-mikut. Makanya jangan kita untuk menjaga diri kita, tidak usah mikut-mikut sudah. Oh katanya khas, katanya urusannya, benar tak? Katanya ada fulan, ada ustadz fulan, ada kiai fulan, ada pondok fulan, ada ini dan katanya gini-gini. Katanya. Anda tahu, Anda yakin hal itu asli atau cuman rekayasa atau fitnah? Pasti Anda tahu? Loh ini viral. Kalau viral pasti benar? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, kalau misalnya ternyata itu adalah hoax, ternyata itu adalah fitnah yang dibuat-buat untuk menghancurkan namanya dia. Isu atau hoax yang ditujukan untuk merusak citranya si fulan. Apakah Anda sebagai orang yang ikut serta dalam hoax tersebut penyebarannya bisa bertanggung jawab? Dalam nasallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti akan bertanggung jawabannya? Apalagi di akhirat. Di dunia aja bagaimana? Apalagi di akhirat. Oh enggak, ini teman-teman. Baik, kalau misalnya hal itu adalah hal yang betulan, sungguhan. Pertanyaannya, apa faedahnya untuk kita? Apa fungsinya untuk kita? Nasallallahu alaihi wasallam. Loh ini demi menjaga nama baik, justru apa yang Anda lakukan itu merusak nama baik Islam. Merusak nama baik syariat dan lain sebagainya. Tutupi. Karena syariat sendiri menganjurkan umatnya untuk saling menutupi aibnya. Bukan berarti tidak menindak. Tindak secara hukum, tindak secara syariat, tapi bukan diviralkan. Bahkan hukum rajam yang ada di syariat ketika ada pezina, laki dan perempuan, hukumnya rajam. Di Quran, "Falyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Yang menyaksikan sekelompok, bukan semua. Ada orang zina, dihukum rajam, diviralkan. Apakah seperti itu? Tidak. Syariat tidak mengizinkan hal itu. Ta'ifatun, ada sekelompok aja, yang penting ada yang menyaksikan. Tidak usah diviralkan. Ala kulli hal. Makanya zaman sekarang Allah yahfadzna wa iyyakum. Intinya mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bentengi sekali lagi yang sering kita bentengi diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita dengan ilmu yang memang benar-benar ilmu bersanad, ilmu yang syariat yang asli dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wa sallam. Karena kebodohan merajalela, semakin zaman semakin kebodohan semakin merajalela. Sampai yang enggak tahu sampai sekarang saya ya alhamdulillah nasallallahu alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaq tafdila. Ketika kita melihat sesosok orang yang mendapatkan musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mengucapkan doa alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah. Alhamdulillah aku tidak sampai kena musibah semacam dia. Kalau orang itu orang yang mubtala dengan jasadnya, cacat secara jasadi, secara jasmani, baik, kita tidak boleh mengucapkan doa ini terang-terangan depannya dia. Ada orang cacat, alhamdulillah aku tidak kayak sampean. Tidak boleh, haram hukumnya. Menyakiti hatinya. Ini, nasallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan syukur, tapi jangan menyakiti hati. Kecuali kalau misalnya orang tersebut cacat secara batin, dan bangga dengan kecacatannya. Misalnya ada orang punya pemikiran yang sesat, punya pemikiran yang aneh, punya pemikiran yang nyeleneh. Wah, di debat-debat, diajari ngajari, dituturi nuturi. Lah itu sampean syukur ngarepe ndak apa. Alhamdulillah, intine alhamdulillah aku gak koyo sampean. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku sik waras, alhamdulillah aku sik dijaga oleh Gusti Allah, gak suka membenci, gak suka koar-koar kebencian, gak suka ini. Alhamdulillah sik selamat. Mugi-mugi selamat pemikiran, mugi-mugi selamat akidah, selamat hati, gak benci umat Islam, gak benci umat Kanjeng Nabi. Selesai. Wis ngarepe. Wah, iki hak iki ya sakarepmu. Itu jangan takut, ini adalah hak, ini sakarepmu. Alhamdulillah, selamat, selesai. Tidak kayak yang termasuk macam-macam. Kalau kita contohkan panjang macam-macam. Termasuk yang diantaranya ya yang masalah anjuran meninggalkan zakat karena zakat tidak populer katanya. Dijawab sama sebagian orang, yang tidak populer di zaman Nabi dan tidak dipopulerkan sama Al-Quran itu bukannya zakat,
Tapi pajak itu udah ono zaman Kanjeng Nabi pajak itu. Dan tidak populer. Bahkan Al-Qur'an tidak mempopulerkan masalah pajak. Pajak hukumnya haram. Nah, subhanallah. Yang sempat ramai di akhir-akhir ini masalah pajak. Sebetulnya kita malas membahas pajak. Cuman Al-Fakir penasaran dengan berapa sih besarnya pajak. Baru hari ini tadi. Berapa sih besarnya pajak penghasilan atau pajak kekayaan di negeri Konoha sana. Dikatakan kalau penghasilannya dalam setahun di bawah 60 juta sampai 60 juta, besar pajak 5%. Subhanallah, 5%. Bayangkan, 5%. 5% itu sudah 2 kali lipatnya zakat mal. 2 kali lipatnya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa malah zakat yang dipermasalahkan? Zakat mal, kewajibannya setahun, berapapun kekayaan Anda, zakat malnya 2,5%, rubu' usyur. Anda jutawan, Anda miliarder, Anda triliuner. Amin fi khairin wa mu'afiyah. Zakatnya tetap 2,5%. Berapa? Ya tergantung kekayaan yang Anda punya. Tapi pajak 5%. Itu kalau penghasilannya 60 juta ke bawah. Kalau 60 juta ke atas sampai 250 juta naik menjadi berapa? 10% atau 15%. Naik 15%. Sampai kalau Anda penghasilannya 5M, paling tinggi, 5M per tahun, pajaknya 35%. Meh setengah. Ngalah-ngalahi bahkan orang Yahudi. Orang Yahudi zaman Bani Israel, mereka kewajiban zakatnya itu rubu', 1/4 dari zakat, dari harta. 1/4, 25%. Itu orang Bani Israel zaman dulu. Iki 35%, lebih parah daripada Bani Israel. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak difirmankan? Kenapa tidak dibahas? Kenapa kok ada sesuatu? Kenapa kok zakat yang ditekankan? Kenapa zakat yang diserang? Kenapa ada ini? Ada sesuatu. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah yahfadzna wa iyyakum. Tapi kalau sekali lagi sebagaimana yang pernah kita bahas, pajak hukumnya apa? Aslinya haram. Haram hukumnya. Cuma ada ulama, salah seorang ulama yang memperbolehkan pajak dengan catatan, dengan syarat. Kalau gampangnya yang kita terapkan, Masya Allah, tabarakallah, di negeri kita ada mutunya kan, pajak dari rakyat untuk rakyat. Kalau mutu ini berjalan dengan semestinya, maka sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Masya Allah. Kan mutunya di negeri kita kan itu. Pajak yang kita bayarkan, yang kita setorkan itu dari rakyat untuk rakyat. Alhamdulillahnya, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan di negara-negara tetangga ada yang orang bayar pajak dengan sukarela, senang bayar pajak. Kenapa? Masya Allah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, jalanan mulus dan sebagainya. Tidak jauh beda sama negeri kita, alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini, sebagian ulama memperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada satu negara yang mengatakan pajak itu dari rakyat untuk rakyat, nah ini yang masalah, hukumnya tetap haram. Loh, kita gimana kalau kita membayarkan pajak? Ya kita bayar, bukan kita yang kena hukum haram. Karena kalau kita tidak bayar, ayo kita stop bayar pajak, stop coba. Sing sengsara ya sampean bisa. Jangan bayar pajak, sampean tidak bayar pajak, sampean sing rugi nanti. Rugi dalam arti sampean tambah disita kekayaannya, di ini dan sebagainya. Tambah rugi 2 kali. Allah yahfadzna wa iyyakum, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi. Wa ana al-ahwas. Asbar, kayaknya panjang yang ini. Nasallallahu. Baik, yang ini panjang hadisnya. Kalau nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah berkubur tumam berkusul mamusul sumdan. Ila khadafi ala gujanda wa khalana wa walidina wa auladina wa ahbabina syekhana ma'ruf wa afiyah. وعلانية الله نرغبنا وقلبنا معهودة وقال عفوا من كان سمع الإيمان بها محن والامتحان بحق سيدي ولدي عدنان بن محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon barokah Fatihah untuk pernikahan Mas Arif. Masya Allah. Mas Arif siapa? Oh, Arif Abrianto dan Ibu Tri Haryani Octavia.
الله بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الله يجعلهما إن شاء الله يرزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا حسا ومعنى يا رب العالمين، ويخرج منهما الكثير طيب، ويجعلهما ويجعل ذريتهما وذريتنا وأولادنا يا رب العالمين مما يفتخر بالحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين في خير وعافية، واجعلنا وإياهم من جند الحبيب صلى الله عليه وسلم قدامنا شهد الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، ويقضي حاجتنا وحاجتكم حاجة الزوجين مسألب وإبو دري حاجة حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا من مصر حاجة الآخرة من مغفرة على هدينا وعلى كل صلاة وعلى من ودي من الدنيا والآخرة، وإلى حضنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. الموضوع آمين. الله يجعل إن شاء الله أسرتهما إن شاء الله بسكينة ومودة ورحمة يا رب العالمين، وجميع أسرتنا وأهلنا يا رب العالمين ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبحرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقضي حاجتنا قريب يا رب العالمين في خير وعافية من الحبيب صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. آمين. اللهم حق الفاتحة وسير الفاتحة وتب علينا إنك تواب رحيم واغفر لنا